wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Pemirsa Kultum yang dirahmati Allah, saya Maulidiah dari kelas 11 BDP SMK Salafiyah Kejayan. SMK Salafiyah Kejayan merupakan satu-satunya SMK yang berada di Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Tepatnya berada di Jalan Balai Desa Urati, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini kami ingin menjelaskan tentang fadilahnya sholawat. Kalau membahas tentang fadilahnya sholawat, waktu 1 jam, 1 hari, 1 minggu, bahkan 1 bulan tidak akan cukup untuk membahasnya, karena saking banyaknya fadilah dari sholawat tersebut. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Bayangkan saja, Allah dan para malaikatnya saja bersalawat kepada Nabi, sedangkan kita, umatnya, umat yang paling dicintai oleh Nabi. Dalam keseharian kita, berapa kali kita bersalawat kepada Nabi? Kita bersalawat kepada Nabi bahkan bisa dihitung dalam hitungan jari. Dikisahkan bahwa suatu ketika datang seorang ibu yang baru saja ditinggal mati oleh anaknya. Kepada Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan tentang nasibnya. Wahai Imam, bagaimana nasibku ini? Aku sangat bersedih. Aku baru saja ditinggal mati oleh anak perempuanku. Aku sangat ingin tahu bagaimana keadaan dirinya di sana. Apakah dia berada dalam keadaan yang penuh dengan nikmat atau dia berada dalam keadaan disiksa? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wahai ibu, akan aku usahakan. Aku akan berdoa, meminta kepada Allah supaya malam ini aku bisa bermimpi melihat anakmu. Kemudian di malam harinya, Imam Hasan Al-Basri bermimpi bertemu anak tersebut. Anak tersebut berada dalam keadaan yang penuh dengan api, memakai baju dari api, rambutnya pun terurai penuh dengan api, bahkan di sekitarannya pun penuh dengan api. Dari apa yang beliau saksikan, beliau menyimpulkan bahwa anak tersebut berada dalam keadaan yang tidak mengenakan atau menyenangkan. Keesokan harinya, ibu tersebut datang kembali kepada Imam Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, wahai Imam, apakah engkau telah bermimpi bertemu dengan anakku? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sudah. Dia berada dalam keadaan yang tidak mengenakan. Di sekitarannya penuh dengan api, bahkan memakai baju dari api. Mendengar penjelasan Imam Hasan Al-Basri, ibu tersebut merasa sedih dan menangis. Lalu berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, tolong doakan anakku supaya dia mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di malam harinya, ibu tersebut bermimpi bahwasanya anak tersebut berada dalam keadaan yang penuh dengan nikmat. Di sekelilingnya penuh dengan taman-taman, bunga-bunga yang bermekaran, rumput-rumput yang hijau yang tak pernah ada kenikmatan seperti itu sebelumnya. Ibunya pun heran, bukankah semalam Imam Hasan Al-Basri bermimpi bahwa anak itu berada dalam keadaan yang mengenaskan? Lalu kenapa sekarang dia berada dalam keadaan yang penuh dengan nikmat? Tidak mungkin Imam Hasan Al-Basri itu berbohong. Kemudian ibu tersebut bertanya kepada anaknya, wahai anakku, bukankah engkau semalam berada dalam keadaan yang mengenaskan? Lalu kenapa sekarang kau berada dalam keadaan yang penuh dengan kenikmatan? Apa jawaban anak tersebut? Iya ibu, aku seperti ini karena satu hal. Bahwasanya kami dalam pemakaman ini terdiri dari 500 orang yang semuanya banyak yang mendapatkan azab. Kemudian ketika lewat satu orang di pemakaman ini, ia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW 1 kali dan dia menghadiahkan pahalanya kepada seluruh ahli kubur yang berada di pemakaman ini. Maka kami 500 orang yang berada dalam pemakaman ini yang penuh dengan siksaan, Allah angkat siksaan kami dan Allah balas dengan perasaan rahmat, rasa nyaman, rasa aman dan penuh dengan kenikmatan.
betapa pentingnya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya rugi jika seorang muslim dalam hari-harinya tidak bisa bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, satu orang bersolawat kepada Nabi Muhammad, maka Allah langsung menurunkan rahmat. Dan rahmat itu tidak hanya kepada dirinya, melainkan kepada seluruh orang yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan ngaji singkat ini mendapatkan barokah mengenang nasihat-nasihat orang soleh. Jazakumullah khair. Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.